Hai semua, kembali lagi ke channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Jadi di topik ini kita akan bicara soal lessons of creativity and design thinking. Jadi banyak orang yang mempunyai salah persepsi kalau creativity is something that you are born and you don't learn for it. Menurut aku that is not right, karena everyone will have a sense of creativity and it's up to you how you can put use of it. Jadi again, kreativitas adalah sesuatu yang kita bisa pakai di skenario apapun. Jadi bukan hanya di industri seni, tapi juga bagaimana kreativitas menjadi suatu poin untuk memecahkan suatu masalah. Dan untuk design thinking sendiri, itu adalah lebih ke how we are approaching certain problem and using the design thinking to solve an issue. Nah, jadi mengapa kita masukkan dua topik ini bersamaan? Karena untuk melakukan design thinking diperlukan kreativitas, dan sedangkan design thinking sendiri itu yang memacu kreativitas sendiri juga. So it kind of works both way. So mungkin ada baiknya aku juga boleh sharing sedikit basically how does usually a design project works ya. Secara garis besar cycle dari design project adalah kita menemukan suatu problem atau kita menemukan satu isu atau suatu klien yang harus kita solve masalahnya. Jadi kita pelajari masalahnya dulu, baru kita kumpuli orang-orang atau kita kumpulkan resources, dan baru kita kerjakan. Setelah dikerjakan, it will go through countless iteration design to make sure that apa solusi yang kita berikan make sense with the problem that they are facing right now. Dan bagaimana caranya pihak klien maupun pihak penerima dari klien akan bisa menanggapi desain yang kita berikan. Jadi itu sekilas a cycle of design project yang akan kita bahas selanjutnya juga. Nah, to note that of course design is not just a one-off kind of thing. In fact, one of the good thing yang di desainnya, setelah suatu masalah menemukan solusi, pasti akan ada masalah baru yang akan muncul lagi, yang dimana kita akan memerlukan desain untuk memecahkan kembali. So, design will always be a necessity, karena as a designer, we are built or we are here to solve problems, be it for ourselves, for the community, or for the client. Jadi tentunya bagian yang sangat penting, apalagi kalau kita bekerja di dunia komersial, is to learn the brief. Artinya adalah untuk mempelajari topik yang diberikan dan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi dari sana itu akan membantu kita untuk make a better decision dalam mengumpulkan resources, dalam bekerja, dan kemudian plan the time. Nah, by understanding the requirement juga, kita akan mengerti bahwa memang ada hal yang boleh dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya kalau kita bicara soal kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi waktu, maupun kondisi yang di luar dugaan. Nah, itu juga sangat penting untuk dihadapi, karena dengan konsep design thinking dan membawa kreativitas, kita bisa melakukan atau kita bisa memunculkan solusi yang pada awalnya tidak terpikirkan, tapi karena ada limitation of waktu, kita didorong untuk lebih kreatif dan lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang tak kalah penting juga yang tadi aku mention is to know your client and their audience. Nah, di bagian ini juga aku ingin share satu konsep yang namanya empathy. Nah, apa itu empathy dan apa yang membedakan dengan sympathy? Kalau kita tahu, kalau biasa kata orang kita bersimpati dengan orang lain, itu artinya kita hanya mengextend suatu perasaan belasungkawa atau menyatakan perasaan yang sama dengan pihak lainnya. Kalau dengan konsep empati atau empathy, berarti kita benar-benar menempatkan diri kita sendiri dengan posisi orang lain, dan kita akan menganalisa bagaimana perasaan dan bagaimana keadaan orang atau klien yang bersangkutan, yang dimana kita akan menjadikan referensi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, itu yang membedakan simpati dan empati, yang dimana empatilah yang menjadi kunci dari design thinking sendiri, karena hanya dengan mengerti kondisi klien, kondisi pengguna, yang dimana kita bisa memberikan satu solusi dari permasalahan yang ada.
Nah, tentunya yang tak kalah pentingnya, kita harus mengetahui pada akhirnya apa tujuan dari project atau suatu cycle yang diberikan ini. Apakah untuk keperluan propaganda, apakah untuk mendorong kesadaran sosial, atau apakah untuk mendorong alasan yang bersifat komersil, misalnya sales, atau product development, atau bisa jadi untuk meningkatkan standar kualitas kehidupan, dan sebagainya. Yang dimana kita harus bisa menentukan target atau objektif dari brief yang diberikan agar kita bisa melaju selanjutnya dan berpikir lebih kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya di fase terakhir yang pada saat di bagian production dan execution sendiri. Jadi pada saat execution tersebut akan ada proses iterasi di mana kita akan brainstorm ideas untuk menentukan apakah ide ini akan oke, apakah ide ini ada limitation-nya, atau apakah ide ini bisa menjadi solusi untuk mencari jalan tengah. Jadi banyak sekali consideration yang akan dilalui, dan di saat yang sama juga akan memperhatikan kondisi waktu dan kondisi lingkungan yang di sekitar agar bisa menjadi lebih reseptif dalam menghadapi perubahan. Dan di fase ini juga banyak perubahan dan revisi yang di dunia desain akan terjadi. Jadi sebagai seorang desainer harus lebih adaptif dan bisa ready to change. Tentunya di fase terakhir pada saat pengiriman suatu produk atau misalnya pengiriman suatu desain kepada customer atau klien, maka that is not only the end of the project. Tentunya pada saat pengiriman sendiri pasti adanya fase untuk melaju ke fase selanjutnya, ataukah bisa menjadi suatu batu loncatan untuk mendapatkan peluang selanjutnya. Jadi jangan mengira kalau sekali delivery itu adalah akhir dari suatu project. In fact, itu bisa menjadi awal yang baru, di mana akan ada project yang baru lagi, atau ada suatu problem baru yang akan harus diselesaikan dengan metodologi yang berbeda. Jadi kalau untuk secara konsep kreativitasnya, kreativitas itu penting karena itu tidak akan membatasi bagaimana kita berpikir tentang suatu produk dari satu angle. Kita harus juga berpikir lebih banyak, lebih rancu, dan lebih kritis terhadap masalah yang ada. Karena sebagai desainer atau sebagai artis, kita dibayar untuk memikirkan suatu solusi berdasarkan masalah yang ada. Jadi tentunya sebagai individu dalam industri kreatif ini, apalagi di zaman sekarang, sudah sangat penting bagi kita untuk berpikir kreativitas itu bukan hanya untuk bagian industri seni, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, sekian tentang lessons of creativity. Hope you guys like it. Let me know what are your thoughts about creativity in the comment section. Thank you.